أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Melanjutkan pembahasan pada halaman 63 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kasus jika ada beberapa asobah. Ya, kasus jika ada beberapa asobah. Wa in wujida ini sudah ya. Halaman 63 paragraf paling bawah. Wa in wujida. Ya. Wa hukmul asib ini sudah. Hukmul asib an ya'khudal mala ini sudah. Sudah kemarin. Sekarang wa in wujida asibani itu ya. Hah? Oh iya, fijihatin wahidah itu. Baik. Kita ulangi dari situ wa in wujida asibani ya qala al-musannifu rahimahullah taala wa in wujida asibani fa aktsaru ya apaan itu ataf ya fa aktsaru fa jihatul usubati ala tartibil ati. Dan jika didapatkan ada ahli waris itu dua dari kalangan asobah atau lebih, maka arah asobah itu sesuai urutan berikut ini. Artinya apa? Asobah ini kan mengambil sisa ya, maka hanya diambil satu. Maka harus ada prioritasnya. Harus ada prioritas lah. Untuk memprioritaskan bagaimana urutannya? Nah, urutannya ini. Bunuwatun. Ya, bunuwatun. Dari arah anak. Anak itu ya anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki dan seterusnya ke bawah. Summa ubuwah, kemudian arah ayah. Ayah, kakek, ya. Buyut ke atas. Itu yang kedua, nomor 2 ini. Summa ukhuwatun wa banuhum. Kemudian saudara dan anak-anak laki-laki dari saudara. Jadi saudara dan anak-anak laki-laki mereka. Jadi keponakan ya, keponakan laki-laki. Baik saudara sekandung maupun saudara seayah. Kecuali saudara seibu, maka bukan termasuk asobah. Saudara seibu tidak termasuk asobah. Kemudian yang ketiga, urutan ketiga, summa mamun wa banuhum. Kemudian arah paman. Paman itu ya saudaranya ayah, saudaranya kakek, itu paman. Dan anak-anak mereka. Jadi sepupunya mayit. Ya, sepupunya mayit. Baru yang keempat, summal wala'u. Kemudian al-wala, yaitu orang yang membebaskan atau memerdekakan budak. Wahwal mu'tik, dan dia adalah orang yang membebaskan budak. Wa asobatuhu, wa asobatuhu, dan ngasobahnya wala ini. Al-muta'asibuna bi anfusihim, yang mereka apa? Menjadi asobah binafsihi. Ya, asobah binafsihi siapa? Ya nanti bisa anaknya mu'tik ini. Anak laki-lakinya mu'tik, kemudian apa? Cucu laki-lakinya ke bawah. Ya urutannya sama. Kemudian nanti apa? Ayahnya, kakeknya, baru saudara laki-lakinya, kemudian anak saudara laki-laki, pamannya, terus anak dari paman, nah gitu. Urutannya sama. Kemudian fayuqaddamu minhum al-aqrabu jihatan.
Lalu didahulukan atau maka didahulukan dari mereka itu yang paling dekat arahnya. Urutannya tadi ya, paling dekat itu apa? Anak, ya, bunuah, ubuwah, ukhuwah, wa abna'uhum, wa amam, wa abna'uhum, summal wala. Urutannya itu, 5 itu. Sehingga wala itu paling terakhir. Fa'ingkanu fi jihatin wahidatin kudimal akrabu manzilatan. Jika ternyata mereka di dalam arah itu sama, misalnya apa? Arah bunuah sama arah ukhuwah atau arah ubuwah sama ternyata kudimal akrabu manzilatan, maka didahulukan mana yang lebih dekat kedudukannya. Misalnya apa? Seorang mayit meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki. Ya, anak laki-laki dan cucu laki-laki itu kan dari sisi jihad sama itu. Dari sisi jihad sama-sama bunuah, ya toh? Maka yang didahulukan di mana? Anak laki-laki. Maka nanti apa? Cucu laki-laki mahjub, terhalang. Tidak dapat. Jelas ya? Seperti itu. Itu kasusnya kalau dari sisi arah sama. Contoh lagi misalnya apa? Seorang mayit meninggalkan apa? Meninggalkan saudara laki-laki dan anaknya. Anak saudara laki-laki dan anak dari saudara laki-laki, dari keponakannya. Maka yang jadi asobah siapa? Saudara laki-laki. Anaknya terhalang oleh bapaknya. Itu kan dari sisi jihad sama, tapi manzilahnya beda. Kedudukannya beda. Ayah lebih tinggi. Ayahnya itu lebih tinggi daripada anak. Paham ya maksudnya ini? Terus, fa'ingkanu fil manzilati sawa'an, ya. Fa'ingkanu fil manzilati sawa'an quddimal aqwa minhum. Wa wasyaqiqu 'alal ladzi lil abi. Wa wasyaqiqu 'alal ladzi lil abi. Lalu jika ternyata mereka di dalam manzilah sama, sama, maka kudimal aqwa, didahulukan yang statusnya lebih kuat, ya, di antara mereka, dan dia adalah status saudara kandung daripada saudara sebapak. Jadi saudara kandung itu lebih kuat daripada saudara sebapak. Contoh, ya, ada mayit, meninggalkan 2 saudara laki-laki, 1 saudara kandung, 1 saudara sebapak. Maka saudara sebapak ini nggak dapat. Secara jihad sama-sama jihad ukhuwah. Secara manzilah sama, ya kan? Kedudukannya sama-sama saudara. Tapi kekuatannya beda. Lebih kuat saudara kan kandung. Jelas? Enggak, urutannya gitu. Jadi nanti yang saudara laki-laki sebapak tidak dapat, termahjub, ya, terhalang. Ya, terus bahwa syakik, jadi adalah apa? Status kandung lebih kuat daripada sebapak. Termasuk nanti paman ya, misalnya apa? Paman sebapak sama paman kandung, ya kan? Paman sebapak dan paman kandung. Nanti lebih didahulukan apa? Paman kandung. Jelas? Seperti itu. Terus termasuk nanti anak-anak saudara laki-laki. Nanti kan anak itu mungkin bisa sebapak, bisa kandung. Bisa apa? Saudara laki-laki itu punya 2 orang anak laki-laki. Tapi ibunya beda. Ya tahu? Ya gitu. Jadi ada yang statusnya sebapak, ada yang nanti sekandung. Nanti yang sekandung itu lebih kuat. Terus wa kullu asibin ghairul abna'i wal ikhwati la tarithu ukhtuhu ma'ahu syai'an. La tarithu ukhtuhu ma'ahu syai'an. Wa kullu asibin, seluruh
ngasobah ya. Maka seluruh asobah binafsihi ini tadi, ini yang asobah disebutkan tadi kan asobah binafsihi ya, binafsi. Selain bapak ya, selain bapak selain anak laki-laki, abna itu ain anak laki-laki, selain anak laki-laki wal ikhwah dan saudara laki-laki, maka la tarisu ukhtuhu ma'ahu, saudara perempuannya tidak bisa mewarisi bersama mereka, bersama dia. Bersama dia siapa? Asobah tadi, syai'an sedikit pun. Paham maksudnya? Paham nggak? Jadi di sini bisa disimpulkan gini. Berarti anak laki-laki dan saudara laki-laki itu bisa mewarisi bersama saudari mereka. Yang namanya apa? Asobah bil goir. Bisa menjadi asobah bil goir. Jadi kalau misalnya apa? Asobah kan banyak ya. Ada anak laki-laki, ada saudara laki-laki, ada anaknya paman, ada paman dan kakek, ayah itu ya. Maka nanti ketika asobah ini punya saudari, maka status saudarinya nanti bisa jadi asobah juga. Kalau itu terjadi pada anak dan saudara laki-laki gitu loh maksudnya. Selain itu tidak bisa. Maka di sini dikatakan la tarisu ukhtuhu, saudarinya asobah tadi tidak bisa mewarisi bersama dia. Tidak bisa mewarisi bersama dia. Ya. Sedikit pun. Jelas? Ya. Jelas belum ini? Jadi gini, kita dulu kan sudah jelaskan apa? Asobah bil goir. Masih ingat? Asobah bil goir itu bagaimana? Statusnya ketika anak laki-laki bersama anak perempuan, ya kan? Jadi mayit ya, ini mayit. Nah, ini ibnun, yang ini binton, ya tak? Binton. Ini nanti punya anak lagi. Apa ini? Bintu ibnin. Yang ini ibnin, ya tak? Nah, ibnin. Perhatikan. Ketika nanti, ya tak? Ibnun ini kan asobah toh? Ibnin juga asobah toh? Nah, ketika nanti dia ada saudari, berarti kan saudarinya Ibnun ini kan bintun toh? Ini kan bisa kakaknya, bisa adiknya toh? Ini kan uktunnya. Maka kalau bersama Ibnun ini bisa mewarisi bersama ini, namanya asobah bil goir gitu loh. Jelas? Ya. Maka nanti apa? Kalau bintun ini sendiri kan dapatnya setengah. Tapi nanti ketika ada anak laki-laki, maka ini mewarisi bersama anak laki-laki. Ini namanya asobah bil goir. Bagiannya nanti apa? Ini menghabiskan harta sisa, ya kan? Kemudian cara pembagiannya laki-laki 2 kali lipatnya perempuan. Paham? Yang ini juga sama. Bintu ibnin ini, ya kan? Nanti kalau ada ibnu ibnin, nanti menjadi apa? Asobah bil goir. Jelas? Bil goir. Ya, kalau ada ibnin, 2 ini ada gitu loh. Dengan catatan ini nggak ada, ya jelas. Nah, ini ada, ini sudah terhalang semua. Ya, ini tidak ada, yang ada cucu laki-laki, cucu perempuan. Maka apa? Di sini, ini kan saudarinya ini toh. Ya toh? Ini kan saudarinya ini. Maka pada kasus ini saudarinya ini bisa mewarisi bersama ini gitu loh. Namanya asobah bil goir. Maka pembagiannya nanti apa? Ini dapat jatah 1, ini 2. Paham? Nah, ini kasus pertama. Yang kedua, ketika mayit ini apa? Punya apa? Ukhtun wa
akhun wa ukhtun. Ya. Baik, apa nanti ada syaqiqah, ada lil ab. Nah. Jadi gini, akhun ini kan asobah atau dapatnya sisa toh. Ukhtun ini kalau sendirian dapatnya setengah. Kalau dua orang maka 2/3. Itu kasusnya kalau tidak ada ini. Tapi kalau ada ini statusnya apa nanti? Jadi asobah bil ghair gitu loh. Artinya apa? Ukhtun ini bersama akhun nanti menghabiskan harta sisanya dengan pembagian ukhtun dapat 1, akhun dapat 2. Ini bukan bagian pasti lagi. Nanti apa? Dapat sisa bersama ini. Nama apa? Ukhtun tarithu ini. Jadi menjadi ahli waris bersama ini gitu loh. Nah, kasus yang seperti ini hanya terjadi pada apa? Pada anak di sini, anak plus akhun, ikhwah. Selain saudara laki-laki seibu. Paham? Sehingga di sini bisa diambil kaidah tadi oleh saya. Semua ngasobah ya kan, selain anak itu maksudnya ini dan ke bawah, dan ikhwah ini baik saudara kandung maupun bapak, maka saudari mereka tidak bisa mewarisi bersama dia. Dia siapa? Dia ini loh. Paham? Contohnya misalnya apa nanti? Paman dan bibi. Maka bibi tidak bisa jadi asobah itu loh. Paham? Terus misalnya akhun ini punya apa? Punya ibnu akh itu ya. Ibnu akhun ini jadi apa? Ibnu akh. Ini bintu akhun. Nah, ini kan aslinya bukan ahli waris ini. Maksudnya di sini ibnu akh di sini, ya, ini kan asobah dia. Nah, maka di sini tidak bisa menjadikan ini menjadi ahli waris gitu. Berarti ya, paham ya? Maka semua asobah itu pada dasarnya kalau digabung dengan saudari mereka, asobah kan laki-laki lah. Kadang-kadang punya saudari. Nah, maka saudari ini tidak bisa menjadi ahli waris bersama dia, namanya asobah bil ghair. Kecuali pada kasus anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, dan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Maka dikecualikan selain apa ini? Selain ghairul abna wal ikhwah, gitu. Ghairul abna wal ikhwah. Berarti kalau abna wa ikhwah ini bisa. Kasusnya tadi. Jadi kan abna ini loh. Abna. Ini maka saudarinya nanti apa? Bisa gabung jadi sini namanya asobah bil ghair. Ini juga sama, gabung dengan sini asobah bil ghair. Ini juga sama, gabung dengan sini asobah bil ghair. Jelas? Yang lain nggak bisa, seperti ini nggak bisa. Jelas? Itu maksudnya. Jadi kalau disimpulkan ini, semua asobah selain ya, semua kelompok asobah selain anak laki-laki dan saudara laki-laki, maka tidak bisa menjadi asobah bil ghair gitu loh. Mereka bisa menjadi asobah bin nafsi, tapi tidak bisa menjadi asobah bil ghair. Lah bil ghair bagaimana? Yaitu menjadikan saudari perempuannya itu apa? Ya, ikut kelompok dia. Jelas? Ya, seperti itu. Ya. Itu misal ada anak perempuan, anak laki-lakinya nggak ada, itu laki-laki itu perempuan ada, kan mereka tidak suka. Ya. Bagiannya anak perempuan itu berapa? Bagiannya perempuan tinggal berapa orang? Anak perempuan 1 ya setengah. Kalau 2 orang 2/3. Terus nanti sisanya dibagi ini. Pokoknya ini diambil dulu, sisanya dibagikan ini. Dengan pembagian 1/2. Paham? Itu. Kalau seperti itu nanti warisnya gimana? Yang mana? Punya 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Punya istri. Jadi gini ya. Di sini
2. Sini ada zaujah ya. Akhun dan ukhtun ya. Ini akhun ukhtun. Baik. Di sini berarti kita hapus dulu ya. Nah, ini. Ya. Jadi ngitungnya zaujah karena di sini ada anak, zaujah dapat berapa? Zaujah dapat berapa? 8. Karena ada anak toh. Terus bintun karena 2 orang dapat berapa? 2/3. Sisanya ini. Nanti sisanya diberikan ini. Ini kan masih sisa toh? Diberikan sini. Tinggal pembagian 1/2. Aten. Jelas? Ya. Nanti biar memahamkan itu biasanya nanti sulit. Biasanya istri. Ya pertama itu memang harus dibuat percaya dulu, yakin dengan syariat kan gitu. Nah kalau orang nggak mau ngikut syariat ya sudah, orang nggak mau sholat suruh sholat ya susah. Ya tuh, nggak buat diancam dengan neraka, ya wegah, wegah. Ya kayak gitu tuh, ya gitu. Apalagi masalah harta, wes itu berat lagi. Nggak dikasih. Ya. Tapi ada anak di sini nanti apa? Ada anak laki-laki ini tidak dapat karena ini terhalang. Kalau bintun kan tidak bisa menghalang-halangi sini. Ya, bintun kan tidak bisa memahjub ini. Ya, tapi nanti kalau ada anak laki-laki ini termahjub ini. Khawasi ini terhalangi oleh adanya anak laki-laki dan usul laki-laki. Itu menghalangi khawasi. Tapi kalau furuk perempuan maka tidak bisa menghalangi khawasi. Ya khawasi yang terhalangi oleh furuk perempuan hanya nanti apa? Saudara, saudari, seibu itu terhalang kalau ini. Jadi nanti apa? Catatannya ini harus saudara, saudari, sebapak atau sekandung. Nah seibu nanti terhalang ini. Anak perempuan bisa menghalang. Misalnya apa? Ada saudari atau saudara seibu. Pak beda ning buwe sama. Itu nanti kalau ada anak perempuan, ini mereka berdua nggak dapat, terhalang. Tapi kalau ini enggak, ini tidak bisa dihalangi oleh ini. Maka nanti dapat bagian sisa. Bagian sisa. Itu. Kemarin sering nggak maksudnya kalau semua mayat meninggalkan cuma anak aja, anak perempuannya 4, anak laki-laki 1 itu hartanya 3 juga. Hartanya? Hartanya 3. Terus meninggalkan 4 orang anak perempuan. Kok bisa 3 gimana? Dari mana angka 3? Oh ya. Terus 4 anak perempuan, 1 anak laki. Ya. 4 anak perempuan ya tinggal gini loh Pak. Ngitungnya gini. Ini kan 4 toh. 4 orang. Ibnunya 1, ya kan? Ya sudah ini kan namanya asobah bil ghair toh. Ya, pokoknya nanti apa? Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Berarti ini berapa angkanya? 1, 1, 1, 1. Yang ini 2. Berarti nanti anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6. Harus 6 orang. Enggak, dibagi 6 ini. Dibagi 6. Makanya nanti pembagiannya kan gini. Ini kan 4 orang loh. Ini dapat masing-masing dapat 1, 1, 1, 1. Ini 1 orang toh dapat 2. Berarti kepalanya berapa nanti? 1, 2, 3, 4,
Ini kan 2, 5, 6. Berarti 6. Harta dibagi 6. 300 juta bagi 6. Berapa? 50. Berarti nanti dapat 50, 50, 50, 50. Ya ini 100. Adan. Ya enggak. Jadi ini pokoknya 1/2. Per orangnya ini dapat 1. Ini nanti termasuk gini. Misalnya anak laki-lakinya ada 2, gitu. Anak laki-lakinya ada 2. Berarti nanti 2 ini apa? Dikali 2 ada 2. Berarti berapa? 4 gitu. Berarti berapa nanti? 1, 2, 3, 4. 4 tambah 4, 8. Berarti hartanya nanti 300 bagi 8 gitu. Kepalanya 8. Paham? Ada. Gampang sebenarnya. Kalau udah paham ini gampang. Ya. Misal usul nggak ada, usul nggak ada. Nah, saudara mayat yang 1000 itu dia ketika kondisi yang bagaimana dia warisan. Kan kalau dia ada saudara otomatis asalnya di sini awasi yang saudara laki-laki. Ya tinggal aja, tinggal nanti ahli warisnya siapa yang masih gitu toh. Ya, dari furu nggak ada, dari usul nggak ada, ada istri, ada suami nggak? Istri, gitu kan? Istri terus saudari perempuan kandung, saudari perempuan bapak. Nah di sini ada saudara laki-laki dan saudari perempuan seibu. Ya kan itu, misalnya saudara, saudari, ada berapa orang dulu itu dihitung dulu kan bagiannya pasti. Itu kan nggak ada yang memahjubkan itu, nggak ada yang menghalangi. Maka bagiannya kalau seorang 1/6, kalau 2 orang atau lebih maka 1/3. Hitung dulu, ya kan? Bagiannya istri kalau nggak ada anak berarti dapatnya 1/4. Hitung dulu bagiannya istri 1/4, bagiannya saudara saudari seibu itu kalau 2 orang 1/3. Kalau dihitung terus kok ada saudara laki-laki lah, saudara laki-laki itu jadi menerima sisa. Saudara laki-laki menerima sisa. Jadi saudara laki-laki itu nggak menghalangi yang sini. Enggak menghalangi. Ya. Yang lain? Cukup? Lanjut dulu. Terus wa idza jama'at furudun tazidu alal mas'alati bihaitsu la yuskitu ba'duhum ba'dha alat biqadri furudihim. Ya, kita artikan dulu. Wa idza jama'at furudun, dan jika berkumpul beberapa dawil furud. Apa dawil furud? Ahli waris yang menerima bagian pasti. Yang tazidu, yang melebihi alal masalah, yang melebihi aslul masalah. Aslul masalah itu adalah jumlah pembagian harta, ya kan? Jumlah pembagian harta. Bihaitsu yang mana la yuskitu ba'dhum ba'dha. Antara satu yang lain itu tidak menghalangi, tidak menggugurkan, ini artinya tidak memahjub gitu loh. Jadi berhak dapat semua gitu loh. Alat aslul masalah tadi, alat itu fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, hiya kembali ke al masalah. Maka pokok masalahnya, jadi pokok masalah itu adalah bagian harta warisan biqadri sejumlah furudihim, sejumlah bagian pokok mereka. Ini namanya kasus aul ya.
Ya, dalam masalah waris namanya kasus aulun. Nah, ini. Apa itu aul? Aul adalah kasus di mana majmu' siham, bisa ditulis ya. Aul adalah kasus di mana majmu' siham lebih besar dari asal masalah. Nanti kita akan contohnya mana yang majmu' siham, mana yang asal masalah akan kita contohkan. Jadi kasus di mana majmu' siham lebih besar daripada pokok masalah. Solusinya adalah pokok masalah dinaikkan sebanyak majmu' siham. Nah, contoh di sini. Belum bukan contoh. Faida kana, ini contohnya ya. Maka jika ya zaujun umun ukhtun li ghairi ya, di sini ada apa? Zauj itu apa? Jika ada seorang mayit meninggalkan ahli waris apa? Zauj, suami, ibu, dan saudari li ghairi berarti apa? Saudari sebapak. Ya, li ghairi itu apa? Sebapak. Jadi kan ibunya beda, bapaknya sama. Kita tulis dulu. Seorang mayit meninggalkan ahli waris siapa tadi? Suami, terus ibu, terus saudari sebapak. Ya. Coba kita hitung. Suami bagiannya berapa sama berapa? Setengah sama seperempat. Setengah jika mayit tidak punya anak. Seperempat kalau mayit punya. Ada anak enggak di sini? Ada anak enggak? Tidak ada. Maka suami dapat setengah. Ibu bagiannya berapa? Masih ingat? Sepertiga sisa seperenam. Sepertiga kapan? Tidak ada anak. Ada anak enggak ini? Ada anak enggak? Tidak ada. Dan ini bukan termasuk kasus umariyatain. Umariyatain kapan? Ketika ahli warisnya itu suami, ayah, ibu, atau istri, ayah, ibu. Ini kan tidak ada ayah, toh? Berarti bukan umariyatain. Berarti ibu nggak dapat sepertiga dari sisa. Berarti dapatnya berapa? Sepertiga. Saudari sebapak bagiannya berapa? Setengah, ya kan? Karena sendirian toh, maka setengah. Baik. Ini dilihat dari dohirnya saja udah berapa? Setengah tambah setengah. Lebih toh? Lebih sepertiga toh? Nah, ini nanti mesti harta sama majmu' siham itu mesti lebih banyak majmu' siham. Coba kita hitung. Nah, di sini KPK-nya kita ambil berapa? 6 ya. 3 sama 2 kan KPK-nya 6. Bagiannya suami berapa? 6 kali 1 bagi 2 3. 6 kali 1 bagi 3 2. Ini 3. Berapa ini? 3 2 berapa totalnya? 8. Ini namanya majmu' siham itu yang ini loh. Ini pokok masalah, aslul masalah itu yang ini. Jadi asal hartanya pokoknya ini. Tapi ternyata setelah dihitung anggotanya adalah 8. Berarti kan tekor. Ya toh? Nanti mesti ada yang bagiannya kurang gitu kan. Maka caranya bagaimana? Ya udah langsung aja. Harta tidak dibagi 6, tetapi apa? Asalnya kan 3/6, 2/6, 3/6 gitu lah bagiannya. Ya enggak?
Nah, sekarang diganti dari yang pokoknya masalah ini 6, sekarang pokok masalahnya jadi ini. Apa aja? Hartanya nanti dibagi 8, terus dibagi urutannya ini. Ini. Paham? Sudah, berarti otomatis ini masing-masing yang naik semua. Ya, jadi nanti hartanya dibagi 8. Ini dapat 3, bagian 2. Bagian ini, nah misalnya mayit meninggalkan harta 80 juta. Perbagian berarti berapa? 10 juta. Berarti ini kali, berarti 30. Ini 20, ini 30. Asalnya dibagi 6, 80 dibagi 6 asalnya gitu loh. Tapi karena majmuk sibamnya 8, nanti tekor. Mesti ada bagian yang dapatnya dikit gitu. Jelas? Maka dari pokok masalah yang 6 ini naik menjadi apa namanya aul. Aul itu ketika apa? Pokok masalah lebih kecil daripada majmuk siham. Nah, solusinya bagaimana? Pokok masalah langsung dinaikkan sesuai angka majmuk sihamnya. Jadi nanti hartanya dibagi sesuai dengan majmuk sihamnya. Maka di sini perhatikan, fa asluha situn, maka asalnya 6. Asalnya situn. Paham? Terus wa ta'ulu li samaniyatin, lalu diaul dinaikkan menjadi 8, ya dah? Dari 6 menjadi 8. Bisa dipahami? Jadi asalnya apa? Asalnya harta itu dibagi 6. Tapi ternyata kok majmuk sihamnya, kalau misalnya majmuk sihamnya 6 pas. Jadi nanti solusi ketika apa? Dihitung ini sama ini harus pas. Kalau kelebihan nanti diaul, ya kan? Nanti kalau ini lebih sedikit, apa? Dirot. Misalnya apa? Di sini 6, lah ini cuma 4 misalnya, berarti sisa 2 loh. Turah 2 loh. Nanti dirot, dikembalikan. Nanti ada pembahasannya. Namanya rot, mengembalikan sisa kepada ahli waris. Dengan syarat-syaratnya. Jadi kasus itu kan nanti gini, ketika kita bagi itu kadang-kadang pas. Ini 6, ini 6, berarti pas. Ya dah? 8, 10, pas gitu lah. Tapi ada kalanya ini lebih kecil dari majmuk siham, maka harus ngaul, jadi dinaikkan. Pokok masalah menjadi majmuk sihamnya. Ada kalanya nanti apa? Ini lebih banyak dari sini, ini malah lebih kecil. Berarti sisa. Ya dah? Setelah dibagi malah turah. Lah kok ijek turah? Nah, itu nanti apa? Padahal nggak ada asobah. Kalau ada asobah, sisa kasihkan asobah, selesai. Jadi kasus rot itu dengan syarat tidak ada asobah. Ya dah? Nah, tidak ada yang menghabiskan sisa. Kalau ada sisa, udah sisanya kasihkan asobah, selesai. Nah, ini tidak ada asobah. Nah, nanti harus dibagi, caranya bagaimana nanti kita bahas pada poin rot. Ya. Ini namanya aul, jelas aul ya. Ya. Terus fa in kana ma'ahum akhun lium fakadzalik. Ya. Maka jika bersama mereka ada akhun, ada saudara seibu, maka demikian. Demikian apa maksudnya? Demikian itu maksudnya pokoknya aslinya 6 terus jadi 8. Caranya bagaimana? Ini ditambah apa? Saudara seibu. Seibu. Nah, coba. Nanti kasusnya sama, tetap 6 jadi 8. Kok bisa? Coba kita hitung. Coba kita hitung. Suami dapat berapa? Masih setengah ya? Masih setengah. Ibu dapat berapa? Enggak, sekarang saudaranya ada berapa? Ada 2 toh? Nah, ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/3 itu kalau tidak ada furu dan saudara cuma 1. Kalau lebih dari 1, ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Saudari seberapa? Setengah. Yang ini 1/6 karena sendirian. Ya, nah ini kan sama. 1/6 kalau 1/6 kan 1/3. Ya, berarti kan sama ini. Nanti tetap sama. Kambaikan 6. Ini dapat? Ayo, dapat berapa tadi? 3. Dapat? 1. Dapat? 3. Ini dapat? 1. Berapa? Tetap 8 toh?
Itu. Ya, 8. Artinya apa? Ditambah saudara seibu pun tetap, maka kadalik seperti itu juga. Mau saya seperti itu juga apa? Pokok masalahnya 6 naik jadi 8 itu loh. Paham? Itu maksud ungkapan mu'alif, fa in kana ma'ahum akhun li'um fakadalik. Jika bersama mereka ditambah apa? Saudara seibu, maka masih juga seperti itu. Seperti itu apa? Nah, fa aslu asitun fata'ulu li sama niyah. Dari pokok masalah 6 diaul menjadi 8. Terus fa in kanu isnaini alat litis atin. Jika mereka siapa ini? Mereka ini. Jadi kanu di sini adalah saudara seibu. Diberi catatan ya. Fa in kanu, jika mereka siapa ini? Saudara seibu. Ini maksudnya saudara seibu. 2 orang. Nah, ini berarti 2 orang. Nah, ini dua orang. Alat litis'ah, maka naik menjadi 9. Ayo coba kita hitung. Apa benar naik menjadi 9? Baik, ketika di sini angkanya menjadi 2, maka bagiannya ini berapa? Sepertiga, karena 2 orang toh, maka menjadi sepertiga. Otomatis ini berapa? Sepertiga. 6 kali 1 bagi 3 dapat 2 ya toh? Dapat 2. Dijumlah berapa? 9 ya toh. Masya Allah ini. Saya pinter nih. Nah, jadi ketika 2 saudara seibu, saya tadi bingung, makanya kanu ini saudara yang ini atau ini, maka saya coba hitung. Kalau ini berapa, yang ini, oh berarti yang menjadi 9 ini yang ini. Ya, nanti bisa dibuktikan. Kalau yang 2 ini 1, nanti tidak 9 angkanya. Ya, saya tadi udah nyoba ini, nyoba. Oh, berarti maksudnya fa'in kanu, jika mereka siapa? Saudara seibu. Nah, karena di belakangnya ada lagi fa'in kanal akhwat li ghairi Nah, ini. Berarti ini yang ini berarti. Ini ada keterangan ini. Fa'in kanal akhwat li ghairi sinta ini alat ila asroh. Nah, kalau ini 2, nah ini 2. Ini 2, ini juga 2. Maka alat ilal asroh, maka diaul menjadi 10. Nah, sekarang ini bagiannya berapa sekarang? Karena ada 2, maka 2 per 3. Sekarang bagiannya berapa? 6 kali 2, 12. 12 bagi 3, 4. Coba dihitung jumlah 10 tak? Jadi 10. Ini jadi 4, ini jadi 10. Ini ketika apa? 2 orang, 2 orang. Nah, itu. Terus wa idza kanat bintani wa ummun wa zaujun alat ma'a isnatai asrota ila salasata asro. Jika ahli warisnya apa? Bintani, 2 anak perempuan dan seorang ibu dan seorang suami, maka diaul dari 12 menjadi 13. Ini PR-nya. Ini PR-nya ya, batu R ya, buktikan pada kasus ahli warisnya adalah apa? 2 anak perempuan, seorang ibu, seorang suami. Maka buktikan apakah benar pokok masalahnya 12 terus diaul menjadi 13. Apakah benar nanti majmuk sihabnya 13? Paham ya? Ini masalah aul, paham ya? Baik, sampai di sini dulu. Demikian, sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.